Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bersyukur sekali kawan-kawan sekalian, pemirsa semuanya bisa membersamai saya di episode ke-19 ini, masih dalam topik persepsi diri, masih dalam topik bagaimana kita mengenal diri kita, masih dalam topik gimana kita ngebaikin perasaan dan sangkaan diri kita terhadap diri kita sendiri. Nah, kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai mentoringnya, seperti biasa kita mengawali dulu dengan tilawah Al-Quran. Supaya makin berkah, supaya makin penuh rahmat, kawan-kawan makin baik kehidupannya. Ngaji kita kemarin sudah sampai di Al-Baqarah ayat ke-34. Sekarang kita ngaji Al-Baqarah ayat 35 sampai 37. Buka dulu ya Qur'annya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan sekalian, kita udah selesai ngaji nih. Mudah-mudahan tadi waktu teman-teman dengerin, teman-teman nih jadi makin baik kehidupannya, makin disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Saya benar-benar berharap nih semoga yang jadi pemirsa MBKR ini yang lagi kesulitan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi berat semoga diringankan kehidupannya. Yang lagi sulit dimudahkan kehidupannya, yang lagi sempit semoga dilapangkan kehidupannya, yang lagi berkekurangan semoga dicukupkan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik kawan-kawan sekalian, kita mulai lagi nih masuk di episode ke-19. Kita akan berbicara tentang peran hidup. Kita akan berbicara tentang peran hidup. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ingin mulai ya. Kalau misalnya memang Allah Subhanahu wa taala itu memang menciptakan manusia, menciptakan, pastilah dia menghadirkan itu with a reason. Dengan sebuah alasan. Jadi kawan-kawan sekalian, kita hadir, we are here, itu cause a reason, because a reason ya. Bukan with ya, because a reason. Because a reason. Jadi kita itu hadir berarti ke muka bumi ini untuk sebuah alasan. Nah, apa alasannya itu? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lalu berikutnya tadi yang kita baca di awal-awal itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, di episode yang ke-17. Jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini ada dua target. Yang pertama itu kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berikutnya disuruh jadi khalifah. Saya ingin berfokus pada mana khalifah itu ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini dalam definisi Islamnya, definisi Qur'annya itu pengelola kehidupan. Pengelola kehidupan. Nah, sekarang saya nanya sama teman-teman begini ya, ini konsep. Kalau misalnya kehidupan ini mau jalan teman-teman sekalian, kehidupan ini mau jalan, apakah bisa 6 miliar manusia, sekarang jumlah manusia itu 6 miliar di atas bumi ini. Apakah bisa 6 miliar manusia ini dokter semua? Bisa nggak? Bisa nggak 6 miliar manusia ini dokter semua? Atau bisa nggak 6 miliar manusia ini pilot semua? Bisa nggak 6 miliar manusia ini guru semua? Atau 6 miliar manusia ini trainer semua? Oh, ribut. 6 miliar manusia ini ustadz semua? Oh, ribut juga gitu. Ustadz semua 6 miliar manusia ini. Trainer semua? Nggak bisa. Harus ada yang jadi dokter, harus ada yang jadi guru, harus ada yang jadi pilot. Kita berbagi peran.
Sama kayak di rumah sakit, nggak semuanya dokter. Kalau dokter semua, rumah sakit ini nggak jalan operasionalnya. Rumah sakit itu jalan karena ada satpam yang buka rumah sakit, ada orang registrasi, ada medical record, ada orang farmasi, lalu juga ada perawat, ada bidan, ada dokter, ya kan? Terus juga ada macam-macam. Jadi ada ahli gizinya untuk makanan yang rawat inap, menyediakan sarapan, makan siang, santap siang untuk rawat inap. Jadi satu rumah sakit itu bisa berjalan kalau masing-masing itu punya peran. Jadi sama kayak gini loh teman-teman sekalian, kalau misalnya ini ada puzzle ya, ini ada puzzle begini nih, ada puzzle begini. Ini anggap aja puzzle ya, jelek banget nih gambar saya. Ini anggap aja puzzle nih. Nah, anggap aja puzzle nih. Ada kepingan 1, 2, 3, 4, 5. Nah manusia itu teman-teman sekalian seperti kepingan puzzle begini. Dia saling melengkapi satu sama lain. Jadi kalau ini maksudnya, jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia jadi khalifah, pengelola kehidupan, pasti manusia itu berbeda peran. Karena dia berbeda peran, pasti dia berbeda keunggulan. Saya dengan Anda pasti berbeda keunggulan karena peran kita berbeda. Anda dengan teman Anda pasti berbeda keunggulan karena Anda ini berbeda gitu loh antara Anda dan teman Anda. Tapi keunggulan itu pasti ada. Jadi di dalam diri manusia itu ada keunggulan. Saya menyebutnya dengan berlian diri. Berlian diri. Karena ada misi, pasti ada bekalan. Nih, kalau NASA dari bumi meluncurkan roket gitu ya, meluncurkan roket menuju planet Mars, maka pasti NASA itu membekali orang ini supaya dia bisa menyelesaikan misinya di Mars. Kalau memang misinya untuk mengambil batuan, maka NASA nyediain cangkul antariksa, ember antariksa, oksigen supaya bisa bertahan di Mars, pesawat untuk balik lagi. Setiap ada misi, ada bekalan. Camkan. Biarin dulu yang melewat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah kawan-kawan, masuk lagi di segmen kedua episode ke-19 ini, mohon maaf. Jadi sama aja kita itu merasakan bahwa kita ini hadir atas sesuatu misi loh. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, maha luar biasa lalu menghadirkan kita ke muka bumi ini tanpa misi tertentu. Maka coba kita tarik ke sini ya. Kita tarik ke sini. NASA itu kalau misalnya dia mau ngirim orang ke planet Mars, gitu, disediain semuanya bekalannya. Dia mau di Mars berapa lama, disediain tuh makanannya, suplemennya. Dia nanti di Mars itu ngadapin apa aja, ngadapin badai, ngadapin ini, disediakan semua bekalannya. Bajunya ya, baju antariksanya disiapin. Terus juga cangkul antariksanya disiapin. Tempat naro chamber untuk naro meletakkan jenis-jenis batuan nanti yang dikumpulkan di Mars juga disiapin. Misi itu akan berkesesuaian dengan bekalan. Bekalan akan berkesesuaian dengan misi. Satu hal yang saya sadari, kenapa saya menyadari waktu saya diskusi panjang sama istri saya, kira-kira inner strength-nya di mana dan kira-kira peranan apa yang saya harus ambil di muka bumi ini. Sejak dari SD, saya kok merasa Allah Subhanahu wa taala itu mendidik saya untuk pandai bicara. Secara nggak sengaja diajak untuk lomba deklamasi, setelah itu masuk ke teater, lalu menang lomba baca puisi, setelah itu ikut lomba pidato, ikut lomba kultum. Dan mengapa kok saya punya ketertarikan sama dunia public speaking, saya suka mendengarkan para public speakers berpidato, ustadz-ustadz yang hebat berceramah, saya punya kekaguman tertentu pada 1 dan 2 tokoh dan idola dan sebagainya. Kenapa kok saya punya keunggulan di sini tetapi teman saya yang lain nggak punya? Mungkin karena memang peranan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya adalah memang untuk menjadi pengajar. Untuk menjadi jalan hidayah, jalan inspirasi bagi orang-orang yang lain. Menjadi jalan hadirnya, terbukanya hati banyak orang. Itu yang saya rasain. Jadi kita harus merasakan betul kalau misalnya kita ini punya inner strength teman-teman sekalian. Kita ini punya inner strength. Gak mungkin
Allah Subhanahu wa taala taruh kita di bumi tanpa kita punya peran apa-apa. Makanya coba sekarang kawan-kawan sekalian ya, sekarang kan pertanyaannya, Kang, saya yakin kalau saya itu sekarang punya inner strength. Tapi sekarang inner strength itu apa? Inner strength saya ini kira-kira apa ya, Kang ya? Apa kira-kira ya peranan yang harus saya ambil? Nah, gampang nih. Coba perhatikan ya, perhatikan masa lalu kita, perhatikan dari perjalanan hidup ini, apa-apa yang membuat Anda bergairah kehidupannya, apa-apa yang Anda senangi, apa-apa yang Anda cepat mudah mempelajarinya. Kalau misalnya sekarang teman-teman gitu ya, ngelihat majalah fashion, kok suka dengan ilmu cutting, kok suka dengan ilmu jahit, kok suka dengan ilmu padu padan warna, mungkin inner strength Anda ada di desain, ada di fashion designer. Kenapa Anda nggak terjun ke fashion designer mencoba? Oh, tapi saya nggak punya ilmu bla 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 bla. Tapi kenapa nggak dicoba? Kalau memang itu inner strength Anda. Kalau misalnya sekarang Anda kerja sebagai akuntan gitu, banyak berhadapan dengan Excel, banyak berhadapan dengan laporan keuangan, padahal Anda kok merasa lebih bahagia untuk bertemu dengan banyak orang, lebih love to share, Anda lebih bahagia kalau misalnya ketemu dengan banyak orang. Kenapa nggak Anda coba hal baru untuk menelaah kira-kira inner strength Anda apa? Tapi yang menjadi inti pemahaman di segmen kedua ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghadirkan kita ke muka bumi, earth. Mirip-mirip analoginya sama NASA ngirim orang ke Mars. Walaupun Allah dan NASA tentu nggak bisa di head to head ya, ini analogi aja. Jadi teman-teman sekalian, kalau NASA aja memberi bekal yang serius pada seorang astronot, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia ini nggak siap untuk melewati kehidupan, nggak mungkin. Ayolah yakin. Kalau misalnya banyak yang ngerasa nggak fit sama kehidupan, ngerasa nggak, aduh kok kehidupan begini, keyakinannya mesti diubah. Harus ada keyakinan, Allah kok saya kelihatan nggak growing susah mulu. Pasti nih saya belum ketemu sama inner strength saya. Pasti nih saya belum ketemu sama peranan saya. Makanya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Minta Allah Subhanahu wa taala untuk tunjukin jalan. Karena inilah konsep yang harus kita pahami. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini dihadirkan untuk mengelola kehidupan. Maka fokus pada peran. Kita ini pasti punya peran dalam kehidupan supaya kehidupan ini jalan. Jadi nggak boleh kita dalam kehidupan ini nggak punya peran. Kang, saya ini di kerjaan Kang nggak terlalu penting Kang, cuma bagian suruh pegang sosmed, sosial media di perusahaan. Lah itu peran juga. Perusahaan Anda tidak akan jalan kalau nggak ada yang megang sosial media. Kang, saya di perusahaan angkutan Kang, saya kan cuma di loket lempar-lemparin tiket ke penumpang di perusahaan angkutan, perusahaan bis X gitu. Saya cuma tukang jual tiket Kang. Lah kalau Anda nggak jual karcis nggak jalan itu, nggak mengalir itu peranan Anda. Nah gitu, mesti ada pemaknaan yang mendalam. Bahwa kita ingin kawan-kawan sekalian kita punya peran. Nah makanya di akhir segmen kedua ini kita harus menyadari kalau misalnya kita ini punya peran, kita ini punya sesuatu misi yang harus dilakukan, dan kita harus sama-sama melihat ke dalam bahwa kita ini pasti ada inner strength-nya. Kalau sekarang kalah, mungkin Anda adalah katak yang dipaksa terbang. Saya kok kelihatannya kalah sih Kang? Iya, Anda itu katak, inner strength-nya inner strength katak, Anda dipaksa terbang. Sama kayak kelinci dan kura-kura. Kura-kura punya inner strength sendiri. Kalau dia nyemplung di sungai dia bisa bertahan, tempurungnya kuat. Kelinci larinya cepat, tapi kelinci nggak bisa di sungai. Mungkin sekarang kalau misalnya Anda ngerasa kehidupan nggak fit, mungkin Anda ini kura-kura yang dipaksa berlari, atau kelinci yang dipaksa berenang, atau harimau yang dipaksa terbang. Inner strength Anda nggak fit, ini dia ya. Your inner strength itu apa? Doesn't fit. Nah, doesn't fit with your karir. Nah ini ilmu. Jadi kalau misalnya ngerasa nggak growing,
Mungkin inner strength-nya, kekuatan dirinya, berlian dirinya doesn't fit dengan karirnya. Kita akan simpulkan 3 episode ke belakang di segmen ketiga episode 19 ini. Jangan kemana-mana. Ya, kawan-kawan sekarang alhamdulillahirrahmanirrahim kita masuk lagi dalam segmen ketiga. Alhamdulillah ini episode ketiga satu topik rangkaian dari minggu ini. Episode 17 kita sudah berbicara tentang pentingnya persepsi. Bahwa kalau persepsi kita positif nanti langkah kita juga positif. Lalu berikutnya teman-teman sekalian di episode ke-18 kita juga sudah berbicara tentang menyadari penciptaan. Setelah kita menyadari diri kita diciptakan, insya Allah kita harus sangka baik sama Allah. Ya Allah, iya ya, gak mungkin engkau menciptakan saya ini kacau. Gak mungkin engkau menciptakan saya ini penuh dengan kegagalan. Dan di episode ketiga ini tadi saya menyinggung tentang peran. Berarti kalau Allah menciptakan kita ini the best, pasti ada misi yang harus kita selesaikan. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, pasti kita memang harus melakukan sesuatu. Avanza itu diciptakan Toyota sebaik-baiknya untuk jalan. Ada gadget, ya, ada gadget diciptakan sebaik-baiknya untuk dipakai. Maka kalau misalnya ada gadget, nih saya pegang BlackBerry ya, SMS bisa, email bisa, BlackBerry Messenger bisa, WhatsApp bisa, semua fitur bisa, download bisa segala macam. Tapi Anda hanya gunakan untuk SMS-an saja, namanya kufur fitur. Sekali lagi, kalau gadgetnya lengkap, wifi bisa, ini bisa, segala macam bisa, tapi hanya dipakai telepon-teleponan dan SMS-an, namanya kufur fitur. Maka jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan Anda, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Anda adalah diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan, tapi Anda ini nggak mau growing, Anda nggak mau pakai fungsi Anda nggak mau gunakan kehebatan Anda, nggak mau gunakan keterampilan Anda namanya manusia kufur fitur, manusia kufur inner strength. Ayolah. Anda sekarang ngerasa gagal di mana? Kerjaan Kang, apa pekerjaannya? Saya kerjaannya X Kang, bener nggak bisa hebat yang lain, hebat Kang, saya hebat main bola. Udah kenapa nggak jadi atlet bola profesional? Wah Kang, saya kelihatannya kalau misalnya di akuntan nggak kuat Kang, tapi kalau saya nyiptain lagu kuat, kalau main gitar tuh sama teman-teman tuh kuat. Ya udah kenapa nggak jadi musisi profesional? Gitu loh. Output dari MBKR ini adalah keinginan saya untuk menghadirkan generasi yang produktif, generasi yang punya persepsi yang positif sama dirinya. Yuk teman-teman sekalian, yang lagi pada bete, yang lagi pada ngerasa dirinya nggak bisa apa-apa, terutama aneh lupa, yang lagi nganggur, yang lagi nggak mau bergerak, yang lagi di rumah terus, disubsidi sama maknya, disubsidi sama bapaknya, ya. Tinggal buka tudung makan doang tiap siang, tinggal buka tudung makan doang tiap pagi, tobat, ya. Jangan ngerasa nggak bisa apa-apa, bangkit, yuk bangkit. Sorry Kang Randy ngomongnya nusuk, sengaja biar bergerak, sengaja tersinggung. Bagus kalau Anda tersinggung, berarti Anda fitrahnya masih on gitu. Ayo, Kang tapi saya setiap interview itu gagal Kang, TOEFL saya nggak masuk, TOEIC saya nggak masuk, transkrip saya jelek, udah nggak usah dipakai, jangan bawa itu semua, go. Bangun jaringan silaturahim sebanyak-banyaknya, do what you can do your best. Udah. Lakukan yang terbaik, ketemu sama orang, keluar, pagi keluar, berteman, ketemu sama siapa ngobrol, ada kepanitiaan ikut, ada seminar, gimana nih seminarnya 200.000, kalau gratis gimana nih, boleh nggak angkat-angkat kabel, ikut aja jadi panitia, bergerak terus, ada kesempatan jualan barang orang, jualin. Kok saya jualin dulu ya mikrofonnya ya, nanti kalau laku saya minta 10%, bergerak teman-teman. Kita harus punya persepsi yang positif. Nggak ada kawan-kawan sekalian manusia itu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gagal, nggak berhasil, nggak ada. Allah sudah menciptakan manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ahsani taqwim, ahsani taqwim, ahsani taqwim. Siapa yang merusak manusia? Manusia itu sendiri. Siapa yang bikin kita ini rusak? Diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan persepsi yang buruk pada diri kita. Jadi kita ini jadi kacau, ini kenapa? Karena kita mempersepsi kekacauan terhadap diri kita sendiri.
Tapi kalau misalnya teman-teman ubah nih pikiran teman-teman balik aja. Saya nggak kacau, saya bener. Saya nggak gagal, saya sukses. Coba ulangi ya. Bahwa setiap kita berhak untuk punya kehidupan lebih baik. Setiap Anda berhak punya kehidupan lebih sukses. Setiap Anda berhak punya kehidupan lebih cemerlang. Ibu-ibu yang merasa jatuh, yang merasa gelap, yang merasa misalnya nggak bisa membantu kehidupan ekonomi rumah tangga, yang merasa suami yang pontang-panting, yuk di switch pikirannya bahwa saya bisa melakukan sesuatu. Kepada para suami, pada para teman-teman pria nih, yang persepsinya aduh nggak bakalan bisa dah, emang dah istri saya yang kerja, saya emang nggak bakal bisa. Yuk coba diganti, di switch bahwa you can do something. Rise. Apaan tuh rise? Bangkit. Terus saya rise jadi rise jadi salah nih. Rise. Rising. Mentari tenggelam aja bisa terbit lagi kok. Langit yang gelap aja bisa terang lagi. Udah. Kang saya berat Kang. Udah. Bangkit. Oke. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi, your perception is your projection. Apa yang Anda yakini tentang diri Anda itu akan diyakini oleh orang lain. Apa yang Anda yakini tentang diri Anda relatif itu yang akan Anda lakukan. Kalau Anda merasa diri sebagai orang yang pantas baik, pantas sukses, pantas punya kehidupan yang lebih baik, maka sikap Anda ke depan akan lebih baik, akan mencoba untuk lebih baik, dan akan membuka kesempatan untuk kebaikan-kebaikan datang kepada Anda. Tapi kalau misalnya Anda merasa bahwa diri saya ini gagal, gak pantas sukses, pasti segini-gini aja, maka Anda menutup semua kemungkinan-kemungkinan itu, dan sikap-sikap Anda adalah sikap-sikap yang kecil. Seorang anak pakai baju Spider-Man, sikapnya akan seperti Spider-Man karena persepsinya dirinya adalah Spider-Man. Seorang anak pakai baju Superman, maka sikapnya akan seperti Superman karena persepsinya adalah Superman. Dan berita baiknya teman-teman sekalian, everyone is a Superman. Setiap dari kita adalah Superman, maka bertingkahlah seperti Superman. Dan ingatlah, di film Superman itu ada bahasa, wahai Clark, kamu hadir ke dunia untuk misi tertentu. Berita baiknya adalah bukan hanya Clark, kita semua hadir di dunia untuk misi tertentu. Semoga sadar, wahai 6 miliar Superman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.